Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bekasma, selamat siang Bunasra. Selamat siang. Jadi hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat, karena Bekasma akan bertindak sebagai coach untuk Bunasra ya. Jadi sebelum melaksanakan praktek coaching pada hari ini, saya ingin memberitahu terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian pada sesi demonstrasi kontekstual ini ya Bu. Jadi ada beberapa rubrik yang akan dinilai pada sesi ini pada saat Ibu Kasma melakukan coaching. Yang pertama pada prasupervisi akan ada beberapa rubrik yang akan dinilai, terus yang kedua pada observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Jadi yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi ini yang telah kita lakukan dan sementara kita lakukan. Untuk yang kedua adalah saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Kasma, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Kasma mengenai coaching ini? Tentu kompetensi yang saya mau kembangkan itu adalah ketiga-tiganya ya. Yakni kompetensi presence, kompetensi mendengarkan hati, dan kemampuan untuk menanyakan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan saya bisa meng-coach Ibu Nasra dengan baik dan bisa memberikan memberikan solusi pada Ibu Nasra. Ya, jadi ada 3 ya kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu Kasma. Yang pertama adalah presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Terus berikutnya yang ingin saya tanyakan, bagian kompetensi manakah yang paling utama yang akan diobservasi, yang ingin diobservasi oleh Ibu Kasma dari ketiga kompetensi yang telah disebutkan tadi? Tentu yang paling utama saya ingin mendengarkannya secara aktif apa sebenarnya masalah yang dialami oleh Bu Nasra. Jadi sebagai pendengar yang aktif ya. Iya. Terus indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu Kasma? Ya, indikator pencapaiannya ya tentu artinya saya bisa mendengarkan apa yang menjadi masalah daripada Ibu Nasra, kemudian komitmennya seperti apa nanti yang ditargetkan, harapan-harapannya ke depan supaya bisa mencari jalan keluar daripada apa menjadi masalahnya dari Ibu Nasra. Jadi seperti itu sih ya, indikator yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah masuk ke observasi. Jadi saya berikan persilahkan kepada Ibu Kasma untuk melakukan coaching kepada Ibu Nasra. Ya, terima kasih Bu ya. Selamat sore Bu Nasra. Ya, katanya Bu Nasra sudah lama ya, mungkin saya mencari-cari mungkin waktu bertemu, tapi baru saat ini ya kita bisa bertemu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik-baik. Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, Bu Nasra. Saya dengar-dengar dari teman-teman ya, Ibu Nasra ini punya masalah
betul Ibu? Iya Bu, saya kan ibu tersendiri, saya kan sebagai wali kelas. Ya, ini anak akhir-akhir ini anak wali saya sering mempertanyakan akhir-akhir ini anak wali saya sering mempertanyakan di mata pelajaran PKN. Iya. Dulu ini mereka hanya masuk tapi tidak menjelaskan. Jadi anak-anak hanya tahu menulis saja tanpa mengetahui materi apa yang akan dia pelajari. Guru mata pelajaran ini hanya menyuruh anak wali saya merangkum dari halaman sekian sampai halaman sekian Bu. Oh begitu ya Bu. Kalau tadi masalahnya seperti itu, eh, melihat masalah seperti itu Bu, kalau boleh tahu apakah Ibu sudah mengkonfirmasi guru bidang studi PPKN tersebut, kenapa beliau tidak hadir di kelas dan hanya memberikan tugas seperti itu, dan apakah Ibu sudah menyampaikan kesan anak tersebut Ibu? Oh iya. Kita sendiri masih baru dalam dunia pendidikan ini Bu. Saya baru beberapa tahun mengajar. Guru PKN ini kan ibu tersendiri dia kan senior. Jika ditanya seperti ini, temperamennya lebih duluan dia mendominasi dibanding logikanya. Jadi saya agak jarang untuk menanyakannya atau mengkonfirmasinya kenapa beliau tidak pernah menjelaskan karena wali saya. Jadi begini Bu Nasya, jadi saya juga sebagai guru ya, jadi semestinya ketika melihat anak wali kita punya masalah seperti itu, kita harus cepat bertindak. Ya, semestinya apa yang saya lakukan selama ini ya, jadi semestinya seperti itu. Tapi kira-kira Bu, apakah hal ini sudah diketahui oleh kepala sekolah? Saya sudah mengkonfirmasinya di kepala sekolah, tapi belum ada respon tentang guru tersebut. Depannya belum ada tindak lanjutnya, belum kepala sekolah ini belum mengkonfirmasinya juga ke guru tersebut, jadi belum selesaikan masalah siswa saya di kelas. Nah, kadang juga saya risaukan ketika guru ini tidak datang, kan kebetulan jam saya bertepatan dengan jam mengajar guru ini, guru mata pelajaran PKN ini. Nah, kadang ketika saya mengajar, siswa saya lari berhamburan keluar ruangan, bahkan ada yang sampai nongkrong di kantin, di kelas lain. Itu kan saya kan masih mendapatkan tujuan dari guru mata pelajaran di kelas yang mereka ganti itu. Kira-kira Bu, karena kan melihat kondisinya seperti ini, kira-kira Bu, anak Ibu kan artinya tidak, anak walinya Ibu tidak tidak mendapatkan pembelajaran yang semestinya. Menurut Ibu apa yang dilakukan oleh guru ini kan bagaimana Bu, menurut Ibu apa yang semestinya yang harus dilakukan? Tadi masalahnya tadi saya sebaiknya harus mengkonfirmasi guru tersebut. Ya, kadang kalau tidak masuk saya juga suruh anak-anak saya ke perpustakaan agar mereka punya seperti itu. Tapi kalau tidak terpantau lagi, bisa mereka keluar saja senaknya seperti itu. Mereka kan mencoba merdeka belajarnya itu larinya ke arah yang negatif. Ya, yang memang Bu, kalau saya karena Ibu belum pernah mengkonfirmasi ya sebagai wali kelas. Jadi
kira-kira apa yang akan Ibu lakukan melihat supaya tidak berlanjut masalahnya ini berlarut-larut? Kira-kira apa yang Ibu lakukan ke depannya? Saya lakukan saya dulu kembali lagi konfirmasi ke kepala sekolah dan terus konfirmasi sampai jawabannya, kemudian BK Sudah pernah konfirmasi ke kepala sekolah? sudah Bu, tapi belum ada respon. Dia hanya tahu masalahnya tanpa tindak lanjut itu juga yang membuat saya risih. Tahu masalah tanpa ada kebijaksanaan untuk menangani masalah tersebut. Jadi saya kan ada Ya, sudah pernah mungkin selain dari kepala sekolah, mungkin teman-teman sejawat atau pemangku kepentingan dari sekolahnya Ibu, mungkin sudah pernah diceritakan masalah ini. ini sama rekan-rekan, tapi rekan-rekan juga agak riskan menyampaikannya karena kan kesenderannya tadi itu Bu. Jika ditanya teman-temannya lebih mendominasi dibanding logikanya, itu juga yang membuat saya merasa bingung bagaimana harus mengonfirmasi ke yang lain Bu. Oh iya ya. Jadi memang ya di posisi saya bisa merasakan kalau berada di posisi Ibu memang sangat dilematis karena memang sudah dikonfirmasi ternyata kepala sekolah tentang tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kira-kira Bu sebagai tanggung jawab kita dan amanah kita terhadap sebagai wali kelas, kira-kira kedepannya Bu langkah-langkah apa yang kita lakukan agar supaya kita tidak membiarkan berlarut-larut masalah seperti ini dan tidak terulang lagi masalah seperti ini. Kira-kira langkah-langkah apa yang kita lakukan ke depan? Sampai mungkin saya bisa lakukan berusaha mencoba untuk mengkonfirmasi dulu ini, melihat dulu gurunya. Kan biasa gurunya kemudian kalau gurunya juga bagus, mungkin saya bisa selipkan untuk membicarakan masalah tersebut. Tapi kalau belum ada respon, mungkin saya akan bawakan permasalahan ini ke kesiswaan agar bisa ditangani. Mungkin bisa diadakan rapat atau apa nanti pada saat pergantian semester nanti. Saya sangat senang sekali Bu ya, artinya Munasra ini bisa mengutarakan masalahnya kepada saya. Jadi memang tadi Ibu sudah berkomitmen, jadi menurut saya juga ya ketika ada hal seperti itu kita tidak bisa membiarkannya. Jadi langkah yang terbaik itu kita harus melaporkan kepada pimpinan, membicarakannya secara baik-baik supaya ada jalan keluar, dan saya kira sangat solutif ya. Ibu sudah berkomitmen untuk menghubungi yang bersangkutan dan menyesuaikan juga kondisi psikis atau psikolog daripada guru yang bersangkutan karena Ibu menganggap beliau adalah guru senior. Saya kira itu adalah hal yang baik dan mudah-mudahan kedepannya bisa ada jalan keluarnya Bu. Saya sarankan Bu, Ibu bersemangat terus ya. Jangan menganggap bahwa Ibu ini masih jam mengajarnya, jam terbang Ibu ini masih sedikit sehingga tidak mau mengoreksi teman yang lain. Jadi sesuatu hal yang benar itu kita harus mampu selesaikan, mampu kita mencari solusi selagi apa yang kita lakukan itu benar. Bagaimana Ibu Nasra? Ya, saya akan berusaha menjadi tersebut dan bersungguh-sungguh akan memperbaiki hal tersebut agar saya bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Oke Bu Nasra, bagaimana mungkin
bincang-bincang kita pada hari ini, apakah sedikit sudah punya solusi berbincang-bincang dengan saya? Iya, alhamdulillah saya merasa masalah saya agak sedikit terselesaikan dengan adanya bincang-bincang ini. Semoga hal tersebut dapat meringankan saya sebagai wali kelas dan dapat menyelesaikannya. Saya juga sebagai teman dan dalam ini saya bertindak sebagai mengcoaching ibu, mudah-mudahan juga bisa saya membantu ibu dalam menyelesaikan masalahnya. Dan saya berharap ke depannya ibu bisa berkomitmen, kemudian bisa mencari solusi yang terbaik dengan apa yang alami ke depannya. Dan saya sangat mengapresiasi yang tadi sudah mau berkomitmen untuk bisa betul-betul mau mengubah, bahkan mau mengonfirmasi pada guru tersebut. Jadi itu yang saya kira langkah yang baik. Oke, Bu Nasra, jadi terima kasih bincang-bincang kita pada hari ini. Oke. Baik, demikian tadi praktik coaching yang telah dilakukan Ibu Kasma kepada Ibu Nasra. Dari praktik coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Kasma, yang ingin saya tanyakan, apakah praktik coaching yang telah Ibu Kasma lakukan ini sudah tercapai? Indikator yang ingin tujuan pengembangan yang dilakukan, yang ingin dicapai ini sudah tercapai menurut Ibu Kasma? Ya, tadi sebenarnya tadi saya sudah meng-coaching Ibu Nasra dengan sudah menerapkan semua tadi berusaha ya tercapai indikatornya melalui presence dan kemampuan mendengarkan. Saya mendengarkan aktif tadi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, akan tetapi ke depannya mungkin yang harus ditingkatkan lagi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih menggugah, bisa lebih keluar daripada si koas tadi, supaya bisa keluar semua masalahnya, kemudian bisa lebih bercerita lagi, lebih jauh lagi seperti itu. Tapi tadi cukup bagus tadi, sudah dikeluarkan semua untuk yang masalahnya, bahkan Bu Nasra ini sudah berkomitmen, bahkan bertekad untuk menghubungi guru yang bersangkutan, kemudian akan berkomitmen lebih aktif lagi, bahkan mereka memberikan solusi kepada muridnya. Jadi sudah sangat baik, tapi itu yang saya perbaiki tadi, memberikan lagi pertanyaan yang lebih menggugah supaya bisa berkeluh kesah, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, tujuan coaching pada hari ini telah tercapai ya, dan berdasarkan hasil observasi saya, ada beberapa catatan yang telah saya catat, yaitu mengenai penilaian dan asumsi serta fokus apa yang ingin dikembangkan tadi sesuai dengan yang ingin dikembangkan, yaitu mendengar secara aktif. Jadi berdasarkan catatan hasil observasi saya ini, yang dilakukan Ibu Kasma itu sudah terlaksana ya, sudah menjadi pendengar yang baik dan pendengar aktif kepada Ibu Nasra. Dan yang terakhir sekali yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain tadi ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya? Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain itu, atau hanya ini saja kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Kasma? Saya kira itu tadi ya, kompetensi itu kemampuan untuk membuat pertanyaan yang berbobot, jadi seperti itu. Jadi sisa satu ya kompetensi yang akan dikembangkan. Dan alhamdulillah, jadi pada hari ini kita telah melakukan praktik coaching ya Ibu Kasma. Terima kasih semua atas waktunya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi